Segera setelah Xiao Hudao dan beberapa orang memasuki peti mati perunggu itu bersinar, dan rune bermekaran, mengukir kekuatan jalan dan reinkarnasi jalan. Banyak rune, pelangi ilahi yang mekar, mengembangkan warna emas. Langit yang penuh dengan pola ilahi langsung berubah menjadi rantai, meledak, dan dengan cepat menekan Raja Klan Gelap. Raja Klan Gelap meraung dengan dingin. Bagaimana dia mau ditekan? Jika dia ditekan, maka kali ini, dia mungkin akan ditekan selama bertahun-tahun. Dia juga merasakan kekuatan Xiao Hudao dan yang lainnya. Orang kuat tingkat tertinggi sudah menjadi tokoh teratas di alam semesta ini, meski dia tak kenal takut di masa jayanya, dia bisa dengan mudah menekan mereka. Tapi sekarang, bagaimanapun, dia telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kultivasinya kurang dari 12 kali lipat dari tahun-tahun itu, jadi dia tidak dapat menunjukkan banyak hal. Peti mati perunggu bersinar bersama dan berubah menjadi mata susunan. Qin Chen, jangan lupakan janjimu. Dalam peti mati, Xiao Hudao dan yang lainnya meraung dan mengorbankan hidup mereka. Ah, biarkan kami keluar. Qin Chen, biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Teriak Yang Mulia Penghancur Bintang, Zhuge Rulong, dan Yang Mulia Jiuyu memohon belas kasihan dengan ngeri. Mereka telah ditekan di sini selama 10 tahun, dan mereka sangat menderita. Setiap orang menderita setiap hari, dan hidup lebih baik daripada kematian. Yah, ini mengingatkanku, kalian, ini benar-benar tidak berguna, ucap Qin Chen mengangguk dengan dagunya. Dengan sedikit orang biasa seperti Zhuge Rulong dan lainnya, dan mereka telah mengkonsumsi banyak asal dalam 10 tahun terakhir, mereka benar-benar tidak banyak berpengaruh. Leluhur pedang senior, lakukan, hapus saja beberapa dari mereka secara langsung. Itu bisa digunakan sebagai makanan untuk susunan besar ini, ucap Qin Chen dengan tenang. Setelah kata-kata itu jatuh, mata leluhur Jian memadat. Memang, formasi hebat hari ini agak rusak. Jika beberapa yang mulia dapat dikorbankan sepenuhnya, tidak peduli seberapa kuat atau lemah sumbernya, formasi besar setidaknya dapat diperbaiki. Untuk susunan besar yang telah beroperasi selama ratusan juta tahun, utas ini sudah sangat penting. Segera, leluhur pedang mendesak formasi hebat. Peti mati perunggu bersinar seperti cakram gerindra, dan mulai bergetar, menggiling Yang Mulia Penghancur Bintang, Zhuge Rulong dan lainnya ke sumbernya. Mereka menjerit dan hancur bersama, dan jiwanya benar-benar hancur dalam jeritan itu. Leluhur pedang senior, bergabunglah untuk menekan klan gelap ini, jangan biarkan dia kehabisan. Melihat formasi besar itu berangsur-angsur stabil, Qin Chen melegakan hatinya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, beberapa orang seperti Yang Mulia Skyfire langsung dimasukkan ke dalam dunia kekacauan olehnya, dan dipelihara oleh sumber kekacauan. Segera setelah itu, Qin Chen langsung membunuh klan gelap itu. Leluhur Hong Huang, leluhur Sungai Darah, bukankah kalian berdua sudah makan? Sangat payah, masih mengklaim sebagai yang terbaik di antara dewa kekacauan di zaman kuno. Sekarang sepertinya itu sangat biasa. Bisakah Anda menjadi leluhur naga sejati? Kata Qin Chen mengeluh saat terbang di atas. Brengsek, bocah, apa yang kamu tahu? Saya tidak pernah sepenuhnya pulih dari tubuh fisik saya. Jika saya berada di masa jayanya, saya akan menekan pemborosan seperti itu dalam hitungan menit. Ucap Hong Huang Zulong frustrasi dan berkata dengan marah, baiklah, saya akan menunjukkan kekuatan saya di alam semesta saat itu. Suara itu jatuh, kekosongan meledak, kekacauan menembus langit, dan Hong Huang Zulong meraung, dan di dalam tubuhnya, aura naga sejati melonjak, dan bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika. Naga-naga ini, meski hanya satu yang muncul, sudah cukup untuk mengguncang dunia dan mengacaukan dunia. Di sisi lain, leluhur suci Sungai Darah juga meraung. Bayangan berdarah menutupi langit, seolah-olah bisa menahan langit dan bumi melalui lapisan ke-33, mengguncang jiwa manusia, dan berubah menjadi lautan luas, menekannya seketika. Langit penuh bayangan naga mengapung dan tenggelam di lautan darah, membentuk gambaran menakjubkan tentang naga sejati yang membuat onar di laut. Langit dan bumi bergetar, berpusat pada dua makhluk kacau, di mana pola daun muncul dan mati, dan keteraturan saling terkait. Setiap inci ruang membawa miliaran jalan, menyatu ke dalam celah, dan ditekan. Tentakel yang terdiri dari energi gelap,
langsung hancur dan terus-menerus pecah. Nafas gelap terus keluar. "Nak Qin Chen, bagaimana?" ucap Hong Huang Zulong meraung. "Yah, tidak apa-apa, nyaris, tidak buruk," ucap Qin Chen mengangguk. Hong Huang Zulong hampir muntah darah. "Sial, dia sangat biasa, apa yang kuat." Namun, Hong Huang Zulong juga merasa pada saat ini bahwa Raja Klan Kegelapan memang menakutkan, terutama kekuatan gelapnya, yang hampir tidak bisa dilenyapkan, dan mengandung kekuatan yang akrab bagi mereka dan sangat menakutkan. "Keluar dari sini!" teriak dua makhluk besar yang kacau meraung, dan kekuatan besar yang kacau mencoba menekan kekuatan gelap seperti lautan hitam ke dalam celah. Kegelapan yang tak terbatas mendidih, dan kekuatannya mengalir keluar, dan Raja Kegelapan masih berjuang. Ketika Qin Chen melihatnya, wajahnya berubah drastis. "Leluhur Hong Huang, leluhur Sungai Darah, berhentilah, kalian berdua sedikit santai." Saat dia berkata, Qin Chen turun dengan cepat. Melihat ini, leluhur pedang dan master pedang abadi terpana. Mereka melihat Qin Chen datang ke langit di atas celah dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya, menggelegar, dan dalam kehampaan, dahan dan dedaunan hitam beterbangan dalam sekejap, seperti tentakel. Itu adalah pohon iblis 10.000 dunia. Bagaimana mungkin Qin Chen menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus? Saat itu, Qin Chen telah menyerap darah Raja Kegelapan untuk mendapatkan banyak manfaat. Sekarang Raja Klan Kegelapan sekali lagi keluar dari masalah. Bukankah ini kesempatan sempurna bagi Qin Chen untuk menyerap kekuatan kegelapan? Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan saat ini, kapan Anda harus melakukannya? "Lord of Abyss Demon, keluarlah untuk bekerja," ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan Lord of Abyss Demon tiba-tiba muncul dan dengan hormat memberi hormat kepada Qin Chen. "Baik tuanku." Dia memancarkan kekuatan jurang, dan kemudian seluruh orang itu bersatu dengan pohon iblis 10.000 dunia, dan mulai mengatur formasi besar untuk menyerap lautan gelap di bawah. Gelombang kegelapan langsung ditelan oleh pohon iblis 10.000 dunia. Leluhur pedang tercengang, dan Qin Chen ini terlalu sembrono. Dia masih ingat bahwa 10 tahun yang lalu, Qin Chen hampir kehilangan jiwanya di bawah darah Raja Kegelapan. Hanya setelah berjalan melalui 6 jalur reinkarnasi dia bisa menyatukan kembali tubuh fisiknya. Tapi 10 tahun kemudian, kendali Qin Chen atas kekuatan kegelapan telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ditambah dengan peningkatan tingkat kultivasinya, dia telah menelan kekuatan klan kegelapan dengan cara yang terdengar begitu tinggi. "Semut kecil dan api kecil, kalian juga bekerja." Tidak hanya Qin Chen yang menyerapnya, bahkan semut pemakan gas dan serangga penyulingan api juga dilepaskan olehnya. Setelah Deviantine God Tracer menelan cukup banyak kekacauan, semut kecil dan api kecil tumbuh menjadi terlihat sangat aneh, seolah-olah mereka kembali ke leluhur mereka. Begitu mereka keluar, mereka menggigit di mana-mana, melahap udara gelap Raja Kegelapan. Pada akhirnya, sosok Qin Chen melintas, tenggelam ke lautan kegelapan, dan mulai menelan dengan liar. Dia mengorbankan pedang karat misterius, dan berkata dengan dingin, "Pedang iblis, kamu juga melindungi Dharma untukku, leluhur pedang senior, jangan biarkan Raja Klan Gelap melarikan diri, leluhur Hong Huang, leluhur Sungai Darah, Anda membagi kekuatan kegelapan. Jangan biarkan kekuatan gelap di sekitarku terlalu banyak, simpan dalam jumlah tertentu." Kata Qin Chen membagi pekerjaan dan membiarkan beberapa orang kuat bekerja untuknya. Master Pedang Abadi tampak tercengang dan sangat bodoh. Apa yang dia dengar? Qin Chen memberitahu leluhur pedang untuk tidak membiarkan Raja Gelap ini melarikan diri. Mereka telah bekerja sangat keras dengan leluhur pedang selama bertahun-tahun untuk mencegah Raja Kegelapan keluar dari kesulitannya. Baik bagi Qin Chen untuk datang ke sini. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan satu sama lain melarikan diri. Apakah ada kesombongan seperti itu? Jangan katakan dia tidak tahan, begitu juga Raja Klan Gelap. "Nak, aku ingin kamu mati," ucap Raja Klan Gelap meraung, bergemuruh, kekuatan kegelapan menyapu, dan benar-benar menyelimuti Qin Chen. Qin Chen mencibir, sumber itu didesak ke ekstrim, totem Kaisar Dewa mekar, taktik Kaisar Dewa Bintang 9 berputar, dan kekuatan kegelapan yang mengepul memasuki tubuhnya seperti lautan dan disempurnakan olehnya. Jika Qin Chen sendirian, dia tentu saja tidak berani menjadi sombong. Tapi sekarang, ada orang kuat tertinggi seperti Xiao Wudao yang duduk di peti mati perunggu,
mendesak formasi besar, dan leluhur pedang yang menekan Raja Kegelapan selama ratusan juta tahun, memimpin situasi keseluruhan, dan pohon iblis 10.000 dunia, dan Lord of Abyss Demon. Selain itu, ada Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu, dua makhluk kekacauan kuno, serta iblis yang kuat dalam pedang karat misterius yang hampir tidak lebih lemah dari leluhur pedang di zaman kuno. Terlebih lagi, Qin Chen sendiri telah melangkah ke ranah Tianzun setengah langkah di bawah kekuatan sumber surga. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia takut pada Raja Kegelapan yang telah ditekan selama ratusan juta tahun, dan yang kekuatannya telah dilemahkan beberapa kali, maka Qin Chen hanya akan memukulnya sampai mati. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dibawa oleh Raja Kegelapan, Qin Chen akan menelannya. Pada saat ini, Qin Chen samar-samar dipenuhi dengan nafas Tianzun yang nyata. Kultivasinya maju pesat. Di luar langit, Shen Gong Zizun tiba-tiba menoleh dan melihat ke kedalaman langit. Qin Chen, dia. Gumam Shen Gong Zizun tersenyum karena samar-samar dia merasakan sesuatu. Dan sekarang, di kehampaan yang jauh, tiba-tiba, aura yang mengerikan melonjak, menggelegar, dan seorang pria kuat dengan aura hukuman yang mengerikan datang ke sini. Itu adalah tim penegak hukum dari Dewan Teran. Shen Gong Zizun. Begitu pemimpin tim penegak hukum tiba, dia berkata dengan suara dingin. Begitu orang kuat dari tim penegak hukum Teran muncul, wajah semua orang di tempat kejadian menunjukkan warna ekstasi. Akhirnya seseorang dapat mengendalikan Shen Gong Zizun. Di antara mereka, Bloody Tianzun bahkan lebih ganas. Sebelum Shen Gong Zizun dapat berbicara, dia tidak sabar untuk berkata kepada para pemimpin tim penegak hukum, beberapa senior, saya adalah Bloody Tianzun dari Sekte Tian Yuan. Hall Master Tian Gong ini berani dan sembrono untuk memblokir Tianji. Saya sangat curiga bahwa dia memiliki motif tersembunyi di surga Teran. Saya berharap beberapa senior dapat mengetahui kebenaran dan memberi kami kedamaian di surga Teran. Shen Gong Zizun melihat Bloody Tianzun itu. Dia terkekeh. Apakah Bloody Tianzun itu benar-benar tidak takut mati? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kursi ini tidak berani menyentuhnya? Melompat terburu-buru untuk menemukan kematian. Dalam benaknya, Shen Gong Zizun memandang tim penegakan hukum Teran dan berkata sambil tersenyum, ternyata ada beberapa anggota tim penegakan hukum, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa Anda tidak berpatroli di wilayah Teran dan mencari orang-orang yang menghancurkan kedamaian Teran kita? Apa yang kamu lakukan di surga Teran ini? Ucap Shen Gong Zizun sambil tersenyum. Shen Gong, kamu sangat berani. Dalam tim penegak hukum, salah satu orang kuat maju selangkah dan menggedor, dengan nafas sedingin es muncul di tubuhnya, dan dengan dingin berkata, Shen Gong, saya menerima perintah dari Dewan Teran, Anda telah bertindak sembrono di dunia kun, menghancurkan keluarga Ji dan keluarga Xiao di dunia kuno. Itu melanggar perjanjian Teran kita. Sekarang, Dewan Teran telah memerintahkan saya untuk membawa Anda kembali ke Dewan. Jika Anda tidak ingin ditangkap secara paksa, ikuti kami dengan patuh. Shen Gong Zizun, sebagai anggota Teran yang kuat, Anda harus tahu bahwa perintah Dewan Teran tidak dapat dilanggar. Apakah Anda masih tidak ingin pergi bersama kami? Ucap beberapa master tim penegak hukum maju selangkah, masing-masing memancarkan aura dingin dan megah, dan rantai gelap muncul di tangan mereka satu demi satu. Rantai penghancur dewa. Melihat rantai hitam ini, semua master yang hadir berubah warna dan berseru dengan ngeri. Shen Gong Zizun menyipitkan mata ke rantai hitam itu dan tertawa. Dia adalah penguasa Tian Gong. Dia telah mencapai puncak dalam proses pemurniannya, tetapi rantai penghancur dewa ini benar-benar tidak dibuat oleh Tian Gongnya. Itu dibuat oleh pengrajin kuno dan kekuatan tertinggi umat manusia. Ini adalah harta yang sangat istimewa. Pemimpin tim penegak hukum berkata dengan dingin, karena Anda telah mengenali rantai penghancur ini, mengapa tidak pergi bersama kami? Anda adalah kekuatan teratas Teran kami. Jika Anda bersedia mengikuti kami ke Dewan Teran, kami tidak akan melakukan apapun. Dalam menghadapi yang tertinggi, mereka tidak mau melakukannya dengan enteng. Mereka yang bisa menggunakan sastra pasti dan tidak akan menggunakan seni bela diri. Shen Gong Zizun tersenyum dan berkata, bagaimana jika saya mengatakan tidak? Pria kuat itu mengerutkan kening, apakah Anda benar-benar ingin menentang Dewan Teran? Ucap pria kuat itu dengan dingin. Hehe, hanya kamu juga layak mewakili Dewan Teran.
Ucap Shen Gong Zizun tiba-tiba tertawa. Sekelompok master tim penegak hukum tiba-tiba berubah warna, tubuh mereka melonjak, dan mata mereka memancarkan cahaya dingin. Shen Gong Zizun ini terlalu arogan, dia sama sekali tidak menempatkan mereka sebagai anggota tim penegak hukum. Bagaimana bisa mereka tidak marah di hatinya? Orang-orang kuat dari kekuatan lain di sekitar juga terlihat aneh dan heran. Shen Gong Zizun tersenyum dan berkata lagi dengan ringan, siapa bilang kursi ini akan melawan Dewan Teran? Kursi ini akan pergi ke Dewan Teran. Kursi ini baru saja menembus yang tertinggi, dan belum sempat memberikan penghargaan di masa lalu. Kursi ini harus kembali ke Dewan Teran untuk mendapatkan gelar anggota dan mengalami perasaan membuat keputusan tentang masa depan umat manusia. Sekelompok orang tercengang. Apa yang Shen Gong Zizun katakan? Bukankah dia tuli? Tim penegak hukum Teran dengan jelas mengatakan bahwa karena Shen Gong Zizun bertindak sembrono di dunia kuno, dia harus pergi ke Dewan Teran untuk menerima sanksi. Ketika datang ke mulut Shen Gong Zizun, itu sebenarnya pergi ke Dewan Teran untuk menerima gelar anggota. Bloody Tianzun akhirnya tidak bisa menahan amarahnya, dia mengambil langkah maju dan meraung, Shen Gong Zizun, Anda adalah generasi yang lebih tua, tidak mungkin merajalela, kualifikasi apa untuk melayani sebagai anggota Dewan Teran. Para senior semuanya, tolong ambil tembakan dan ambil anjing ini. Saya curiga orang ini ada di surga dan memiliki konspirasi lain, jadi dia sengaja mencegah kita masuk. Karena saya telah merasakan bahwa sepertinya ada suasana gelap yang tertinggal di Tianji sebelumnya, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam. Kata Bloody Tianzun buru-buru membungkukkan tangannya ke master tim penegak hukum. Nak, apakah kamu ingin mencari kematian? Ucap Shen Gong Zizun dengan dingin, dan wajahnya akhirnya tenggelam. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan tertinggi yang mengerikan bertahan dalam sekejap, dan membungkusnya ke Bloody Tianzun. Wajah Bloody Tianzun berubah drastis, dan kekuatan darah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatan tempur mencapai langit, dan dia ingin menahan serangan Shen Gong Zizun. Shen Gong Zizun mendengus dingin, kekuatan tertinggi melintas, dan dengan keras, itu dengan mudah menghancurkan kekuatan Bloody Tianzun, dan mencengkeram leher. Bloody Tianzun, orang kuat di tingkat Tianzun yang bermartabat seperti ayam, dipenjara di udara oleh Shen Gong Zizun. Menghina supremasi umat manusia, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ucap Shen Gong Zizun matanya menjadi sangat dingin, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Bloody Tianzun. Mata Bloody Tianzun membelalak ngeri, darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan dia menjerit sengsara, dan tubuhnya dengan cepat terkikis. Dalam adegan ini, kulit kepala pasukan lain di tempat kejadian mati rasa, dan udara dingin mengalir langsung dari telapak kaki mereka ke atas kepala mereka, dengan merinding di sekujur tubuh mereka. Di bawah tatapan mata semua orang, Shen Gong Zizun benar-benar melenyapkan Bloody Tianzun secara langsung. Metode brutal seperti itu tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Apakah Shen Gong Zizun ini benar-benar tidak takut akan sanksi? Shen Gong Zizun, hentikan. Ucap orang kuat dari tim penegak hukum dengan dingin, ekspresinya berubah drastis. Mata pemimpin itu dingin, dan dia tiba-tiba berteriak, ayo kita lakukan. Langit penuh rantai hitam dengan aura aneh meledak dalam sekejap, dan tiba-tiba berputar ke arah Shen Gong Zizun. Rantai ini menembus udara, memancarkan napas ngeri. Kemanapun mereka pergi, ruang itu dengan cepat terpenjara, seolah-olah menjadi kesunyian yang mati, tidak mampu memobilisasi energi kosmik apapun. Banyak rantai langsung menyelimuti Shen Gong Zizun, terus-menerus mengencang.